sehat semuanya ya. Amin. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali lagi nih di Bercanda Pagi. Iya, setelah kemarin kita seminggu off dulu ya. Off dulu lah. Ya. Andre kebetulan lagi pengen liburan ya, kita temenin lah. Iya. Kebetulan kemarin saya lagi bikin waterboom di rumah. Iya. Boomnya udah jadi, waternya belum ada. Kita mau denger dulu semangatnya nih. Bercanda Pagi. Oke. Biasanya kalau di segmen yang ini itu Ya. Hesti ya. Hesti. Tapi Hesti lagi kurang sehat. Kita doakan semoga Hesti bisa sehat kembali. Amin. Bisa bergabung dengan kita di sini ya. Amin. Dan Hesti lagi nonton di rumah nih. Iya. Iya, walaupun dia katanya nggak punya TV, tapi dia nonton. Mungkin dia dengerin tetangganya lagi nonton. Iya. Suaranya kedengeran. Betul. Sengaja dibuka jendelanya. Bener. Oke, kita masuk sekarang di konten Ogi. Obral. Hah? Obral. Ogi, obrolan pagi. Obrolan viral. Lu mau yang mana sih? Bogi, itu beda podcast pagi. Ogi, obrolan pagi. Nah itu Oral, obrolan viral. obral. Oh, iya, obral. Wah, pagi-pagi. Oke deh. Ya udahlah. Kita langsung lihat aja nih. Obrolan viral yang pertama nih. Ya. Yaitu ada bapak-bapak pedagang bakso yang pura-pura jatuh di jalanan. Gimana tuh? Kita lihat dulu ya sebelum kita kita komentari videonya. Biar apa sih? Nah, jadi ini ternyata pedagang bakso ini pura-pura jatuh untuk beraksi. Jadi bukan hanya di Salatiga, di Yogyakarta juga ada. Dengan pakaian yang sama juga. Ini kayaknya mereka udah punya sebuah komunitas nih. Komunitas pedagang bakso jatuh. Enggak, sekarang pertanyaan gue adalah pura-pura jatuh tuh buat apa? Ya modus, dia kayaknya mau melakukan sesuatu. Oh, ini. mungkin biar ditolong sama orang kasihan, terus akhirnya daripada mungkin baksonya nggak laku, seharian muter, Iya, kalau jatuh mungkin, oh kasihan, berapa pak? Patungan kali orang gitu. Iya, kali ya. mungkin. Iya, cuma kan sayang baksonya kalau kayak gitu. Ya, mungkin biar masuk TV aja dia, viral. Ya, kita doakan semoga embernya nggak pecah ya. Iya. Karena keseringan jatuh ya. Lagian sempet-sempetnya dipakai dibalik tuh ember. Ya udah jatuh lebih natural gitu kan. Elah. Oke, itulah dia keseruan obrolan viral. Dan yang kedua kita lihat. Ya. Ada rumah mewah di Ponorogo. Itu dihancurkan oleh istri dengan eskavator akibat suaminya selingkuh. Waduh. Ini saya rasa nih suaminya udah tahu nih kalau mau dirobohin. Makanya suaminya nggak ada di rumah. Kalau nggak bahaya. Kan itu dibilang, istrinya merobohkan rumah itu karena kedapetan suaminya selingkuh. Nah, pada saat istrinya ngerobohin rumahnya pakai eskavator, suaminya lagi selingkuh itu. Makanya nggak ada di rumah. Iya. Makanya nggak ada di rumah. Tapi katanya setelah roboh, istrinya bingung. Wah, saya tinggal di mana? Atau itu mungkin rumah yang lainnya kali ya. Rumahnya banyak kali ya. Dan katanya nih, rumah yang dirobohkan ini nilainya sebesar 300 juta. Lumayan itu. Nah, Bukan masalah nilainya sih ya, tapi kan histori dari rumah itu, sejarah dari rumah itu, terus banyak kenangan manis juga yang iya. Kamu teringat dengan kenangan di rumah itu? lapar deh. Ya udah, semoga baik-baik aja, jangan Iya. itu lagi. Iya. Kalau modelannya kayak begitu, setiap suami selingkuh, rumah hancur, rata dunia kayaknya. Iya. Dan kayaknya jangan begitulah, rugi. Ya kan? Rugi. Mendingan udah masuk pengadilan, ya kan? Baik-baik aja udah. Selesaikan dengan cara Kan baik-baik. nggak rugi, 300 juta loh. Iya. Hari gini. Begitu udah selesai, baru tuh istrinya gini. Nyusunin atu-atu Iya, lagi. makanya. Aduh, ada lagi yang seru nih. Apa nih? Nyobain speaker sambil goyang. Nah, coba. Apa yang aneh ya? Padahal Iya. biasa aja. Biasa aja sih. Orang kalau beli speaker ya gitu. Beli motor juga kadang-kadang harus test drive dong. Test drive. Beli mobil test drive. Iya. Iya. Kalau beli speaker terus joget ya wajar-wajar aja. aja. Namanya ada musik. Iya, betul. Ya, Aduh. Kadang-kadang. Kecuali kalau beli speaker tiba-tiba dia kayang, nah beda tuh. bener.
tiba-tiba ada nyetel speaker, tau yang keluar bukan suara. Apaan? Sampo. Nah, mungkin bisa viral. Bisa viral. Itu aneh baru. Ya udah, ada lagi nih. Mau nikah, pria ini make upin calon istri dan dirinya sendiri. Wah, Coba kita lihat nih. Kayaknya nih prianya nih pekerjaannya makeup artis nih kayaknya. makeup artis. Jadi wajar kalau misalkan dia bisa make upin istrinya. Iya. Malah bagus dong. Malah bagus, jadi nggak perlu bayar makeup kan? Jadinya berhemat. Makanya kalau bisa cari suami yang bisa make upin, terus juga bikin tenda buat kawinannya. Bisa masak juga. Semuanya sekalian. Semuanya gitu. Jadi begitu pas hari H ijab kabul, tipes aja suaminya. All in one. Urusin semua. All in one semua dikerjain sama dia. Nah, Tapi semua yang dikerjakan cewek ternyata cowok juga bisa mengerjakan. Contoh tadi kayak make up. betul. Ya kan, cowok juga bisa mengerjakan make up. Tapi ada juga yang bisa dilakukan sama cewek, tidak bisa dilakukan sama cowok. Mana ada apa? Ada katanya. Ada yang pernah viral juga nih. Masa sih? Ada beberapa gerakan yang bisa dilakuin sama cewek, tapi nggak bisa dilakuin sama cowok. Mana dong? Penasaran gua. Emang gitu ya? Wah. Apa iya? Apa emang begitu ya? Kita cobain yuk. Ayo Desi. Coba deh, cobain kayak gitu. Coba kita. Kita ke sana deh. Ayo Desi. Yuk. Selamat pagi. Biar kata hujan-hujan tapi kita harus tetap semangat ya, Des. Oh, bukan lagi. Nah, nih kita pengen kasih tahu, katanya kalau laki-laki itu tidak bisa menjaga keseimbangan seperti perempuan. Makanya nih, kita makanya mau buktiin hari ini nih Kak Ayu Kita ya. pengen ngasih tahu, kita pengen ngebuktiin bahwa cewek bisa jaga keseimbangan tapi cowok nggak bisa. Kita akan coba. Nih tapi sebelumnya ada tayangannya dulu ya. Ya, tayangannya akan... Hah? Ada kan? Oh udah. Oh makasih ya. 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 Mohon maaf. Yaelah maaf ya, seminggu nggak syuting kan namanya juga otak ngeheng. Nih, Bener. kita pengen buktiin ya, kita pengen buktiin nih. Coba Ayo deh Kak deh, Ayu dulu kali ya. Pak Wendy. Oh Wendy dulu. Pak coba, mana, coba. Bapak coba noh. Kepalanya harus nempel ya? Nih. Cewek dulu. Cewek dulu. Oh, tadi katanya Wendy dulu. Coba cewek dulu, Wah tuh. Dimitri bangun lo, jangan ngantuk lo. Nih, Ya. lihat ya. Nih, cewek bisa jaga keseimbangan nih. Ditempelin. Angkat kursi. Nah, Ini baru satu. Coba Desi. coba Desi. Coba ya. Ditempelin. Des. Nah, Angkat kursi. Angkat badannya. ya. Gampang itu mah. Emang gampang. Ayo. Angel. Emang gampang. Nggak bisa gitu, inian lagi, nundukan lagi. Nah, angkat kursi. Kakinya dulu. rapet. Angkat kursi, bangun. Bisa. Gimana nih? Bikin malu. Berarti gue bisa. Gue bisa. Tempelin kalau. Coba. Tempel. Angkat kursi dulu Pak Ji. Angkat. Bisa. Berarti ini nggak ada gunanya nih. Bukan gak ada gunanya, cowoknya aja emang badannya Enggak, mungkin kalau tadi gue lihat di video itu cowoknya salah posisinya. Iya. Dia posisinya gimana? nggak L gini. Dia nih agak mundur gini. nih. Oh. Nah, jadi begitu diangkat, dia Ya nggak susah. bisa. Kalau dia Salah posisi- kalau cewek dia begini, cewek. Jadi kalau dari video tadi menunjukkan ceweknya pinter, cowoknya kagak. Bukan. Jadi Ya kalau posisinya- begini ya nggak bisa orang ketahan gimana? posisinya harus begini nih. harus lurus, harus lurus. L. Itu kakinya agak jauh ya yang nggak Tapi Oh. bukan cewek sama cowok yang tadi aja yang emang nggak bisa. Emang gua sama Desi nggak guna. Ngasih gimana nih gua malu. Ya, nggak, kita buktiin lagi nih. Ada yang Ada cewek lagi bisa, nih. cowok nggak Mana? bisa. Apaan? fitnya nih. Ini. Nggak bisa nih. Kita coba ya. Ya udah. Coba lo dulu. Kayu. Gimana sih ininya? Gini. Gini kan. Terus gini. Gini. Oh gini. Iya, angkat gini? ke belakang. Awal dulu. Awal dulu, coba. gini.
Dari gini dulu nih awal nih. Video, coba Ini video. awalnya gini dulu nih. Awalnya Awal gini. gini. Oh gini. Terus turun. Gini, turun. turun. Gini. Gini. Oh iya. Gitu. Oh ya, nih. Gini, Turun. gini. 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 Angkat. Lah, kayu malah nggak bisa ya. Berarti gua cowok. Turun satu. Turun satu. Dua. Terus ke Gini. tangan. Gini. Nih gini. Sini. Ayo Des, bangun Des. Si Wendy bisa. Wajib bisa nggak? Gak bisa. Kok lu bisa? Kenapa sih? Berarti dari tadi lu bisa mulu dong. Iya dong. Nih. Ya, angkat. Angkat. Oh iya. Bisa tuh. Bisa ya tapi gemeter. Oh ya ulang lagi. Sekali lagi. Gini, Gini. gini, gini, gini. Ah, Belakang. tuh. Belakang. 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 Itu bangun namanya. Oh nggak boleh nggak bangun. boleh bangun. Oke, gini, Nggak boleh gini, bangun. gini, gini. Belakang. Ini anak sampai kapan nih, Dim? Tuh. Nah. Iko. Gue penasaran. Emang obok-obok. Bisa loh ya Pak Wendy ya. Iya, Bisa. iya. Bisa lah kalau gue mah bisa kalau kayak gitu doang mah. Cuma kayak gitu doang mah bisa lah. Tapi teman-teman nih ngomong-ngomong soal cewek sama cowok, ini ada berita juga dari kakak adik cewek cowok yang kompak banget pinternya. Hah? Wow, kenapa tuh? Ini kemarin abis dapat rekor nih, ada artikelnya, kita lihat ini dia. Tuh, Tuh. tuh, nggak kebaca kan? Raih segudang prestasi Nah, kelihatan dah. Miska Ah, dan Devon Ah, cetak cetak. rekor muri. tuh, keren nggak? Jadi dua kakak adik ini ada rekor muri. Nah mereka yang cetak tuh. Bukan. Bukan. Ini adik kakak pinter. Ya. Mereka berdua berhasil memecahkan rekor. Ini perlu dicontoh. Jangan kayak dia. Kenapa? Pecahin botol. Orang mau mecahin rekor. Pecahin botol. Jangan Pecahin botol pakai palanya. Cetang. Ntar kita bakal ngobrol ya sama adik kakak ini ya. Yes. Bakal hadir di sini nih pagi Miska hari dan ini ya. Devon. Ya pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Aku bukan bercanda pagi. Selamat pagi. Nah, seperti janji kita tadi, kita akan mengundang dua anak hebat ini ya. Iya. Ke Bercanda Sibling Pagi. Goals Sibling namanya, Goals ya. ya. Langsung Langsung saja aja. kita undang. Inilah dia. Miska dan Devon. Devon. Miska, Devon. Yeay. Halo. Halo Devon, halo Miska. Please have a seat. Silakan, silakan. Des, Tadi lu kalau pakai masker mirip lu. makanya orang tadi disuruh berangkat bareng nggak mau. Saudaranya ya. Beda Saudaranya. rumah. Beda rumah Dan yang ya. paling penting beda orang tua. Ini Miska. Ini Ini Miska. Devon. Devon. Devon mohon maaf, jasnya kekecilan apa gimana? Enggak emang begini. Oh, emang begitu modelnya. Oh. Emang begini kayaknya setiap orang pakai baju gantung di Oke, silakan duduk, silakan. Silakan duduk sayang. Ini apa anak-anak hebat ini. Miska dan Devon masing-masing usianya berapa sih? Saya 13 tahun. 13 tahun. Saya 12 tahun. Berarti kakaknya Miska? Iya. Adanya Devon ya? Iya. Karena kan 13 ini 12. Iya dong. kan? Iya dong, pasti. Kebuang 10 detik tuh barusan. Tapi sebelum kita berkenalin dengan mereka, Berkenalan. iya, maksudnya kan habis kenalan kita kenalin. Iya. Oh iya. Kenalan. Kita lihat dulu nih profil mereka. Kok ngelihat ini barusan Om Andre kok bangga ya, ikut bangga gitu. Iya. 40 medali, Nah, 40 medali diraih dalam waktu tahun 2021 ya? Iya. itu udah 40 medali tuh. Pengen nanya nih, ini yang paling penting pertanyaannya. Makan apa pengen tahu? Hah? Mau buat ini ya. Bisa sampai Dari- pinter begini? Iya, dari kecil memang sudah sering latihan matematika atau memang seneng atau biasa aja sebenarnya seperti anak-anak yang lain? Iya, dari kecil memang kita sudah suka matematika ya. Dari kelas 3 4 SD itu kita jadinya lebih serius ke matematika, lebih suka mengikuti kompetisi-kompetisi matematika gitu. Berarti emang dari kecil ya. Iya. Emang jadi- udah seneng dia. Iya mereka diceritain tuh kalau bayi-bayi lain kecil itu dikasih susu. Benar. Mereka dikasih soal matematika.
Bener itu bener. Dengar-dengar katanya kalian kalau makan nasi dihitungin ya satu-satu. Sampai gila dong. Saking matematikanya. Belajarnya sama siapa dulu waktu masih kecil-kecil sampai suka matematika? Kalau waktu kecil banget dulu memang orang tua kita juga suka ajarin kita ya. Tapi memang orang tua kita selalu ajarkan kita dari kecil bahwa kita harus mandiri ya. Mandiri. Iya, jadi kita suka juga learn together gitu. Ngajarin harus mandiri deh. Dari kayak internet. Sudah diajarin kemandirian sama orang tua ya. Maaf, bisa lagi ada masalah di rumah ya? Kok tadi kayak ngedumel? Masker. Makanya gue sampai maju tadi. Makanya nggak kedengeran. Sekarang kalian kelas berapa sayang? Saya kelas 8 dan saya kelas 7. Oh kelas 8, kelas 7. Capek gak tuh? Ada 8 kelas dimasukin. Enggak. Kelas 8 maksudnya kelas 2 SMP, ini kelas 1 SMP. Nah, Om Andre mau tanya, ini baju seragam sekolah kalian? Oh, kalau yang ini bukan baju seragam sekolah ya? Oh, ini baju seragam sekolah? Bukan. 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 Bukan om. Oh bukan om. Bukan. Ini Ini bukan. memang mereka ciri khasnya mereka. Oh, ciri khas mereka kayaknya. bikin sendiri gitu ya? Sendiri. Miska, Devon mohon maaf karena kalian pakai masker, suaranya mungkin lebih kenceng ya, biar kita bisa dengar. Kalau kita bertiga sih aman, ini satu agak. Walaupun paling dekat. Iya. Paling dekat belum tentu dengar. Iya sih. Katanya dengar-dengar terakhir mau ikut apa? Piala Olimpik apa gitu, bukan? Apa? Furnitur. Terakhir. Beda. Terakhir dapat Piala Olimpik. Apa? Apa? Terakhir Olimpiade. Olimpiade. Olimpik. Dimitri nih host lu. Pikirannya furnitur aja. Apa sayang? Olimpiade apa? Yang Olimpiade Matematika yang terakhir kita ikuti sebenarnya barusan kemarin pagi ya. Jadi kemarin pagi kita ikut the STEM International Olympiad. Jadi STEM Olympiad ini lumayan besar ya. Lumayan Ada- besar. iya. Itu baru kemarin tuh. Iya. Oh. Ada 8.000 peserta dari 92 negara. Wow. 8.000 peserta dari 92 negara. Juara berapa kalian? Yang ini belum keluar ya hasilnya, tapi Oh, belum keluar ya? Iya, tapi Oh, sebelum tapi harga handphone berapa ya? Bukan mereka saya itu. Oh iya, Bang. iya, maaf. Terus. Hasilnya belum keluar. Hasil belum keluar. Mudah-mudahan negatif ya. Bukan, beda. swab. Bukan swab, bukan swab. Swab. Tapi Hasilnya keren. belum keluar. Ini mereka ini keren banget loh. Bentar, ini hasilnya kira-kira keluarnya kapan? keluarnya sekitar I think 15 atau 18 Februari. 15 atau 18 Februari. 5 atau 8 bulan ya? 15 atau 18. Beneran kau? Kalau gua bener gua denger 15 atau 15 atau 18 Februari kata Yu. Dengerin apa? 5 bulan sampai 8 bulan kan? Kesel gua sampai sakit kan. Maaf mau nanya dong. Ini kalian yang di TV nonton gua sama kursi nyamar nggak sih? Harusnya pindah. Nyari ya. Lu aja duduk sini dah. Udah kayak cicak lagi nempel. Iya, sama-sama pink. Sama aja. Sama aja. Terus Juga. Gua. Duduk juga. Nah, Enggak Tapi Devon, kalian, Devon. Nih, Devon nih, kita tanya ke Devon. Katanya Devon Devon nih katanya- nextnya pengen jadi Elon Musk. Elon Musk. Iya. Lu tahu nggak Elon Musk siapa? Tahu gue, Siapa? tahu dia yang Tesla kan apa? Ya, betul. CEO-nya Tesla. Iya. Hey! Pinter gak? Nyari tadi. Iya. Google pengen dikatain bego. Iya, Bener. Nyari. betul. Ya betul, saya mau jadi Elon Musk karena memang saya suka banget ya teknologi, because technology really fascinates me ya. Teknologi itu kan change everything ya, change the way we live dan juga improve the way we do things. Kan kayak misalnya electric car, Tesla itu, atau solar panels, atau misalnya the development of mobile phone. Yes. Dari dulu hingga sekarang kan beda banget ya. Beda, betul. Dan juga kemajuannya internet kan banyak banget ya. Jadi memang teknologi really change the way we live, make things easier in our lives dan juga improve many aspects in our life. Wow. Jadi itu alasan mengapa saya. Jadi lebih ke teknologi ya dan Teknologi. digital. Pokoknya kayak gitu loh. Pokoknya caranya Elon Musk kue. Lu makin ngaco ngomong begitu makin nggak ngerti. Makin nggak paham orang. nggak paham. Ya gini, ini
Ini jadi pertanyaan yang menggelitik nih buat saya. Gak gitu maksudnya. Maksudnya jadi penasaran. Anak-anak pintar kayak kalian ya, berdua nih. Punya temen gak sih? Kan kadang-kadang ada anak-anak yang aku fokusnya mau belajar. Jadi kadang-kadang mau jalan sama teman segala macam. Enggak, aku mau belajar. Kalian tuh yang masuk yang 50-50 belajar iya, berteman iya, atau fokusnya belajar aja? Kalau kita sih selalu adakan waktu untuk main ya. Oke. Jadi sometimes kita main sama teman-teman di sekolah atau Masih main ya? Iya, masih main. Oke. Atau sama kita berdua atau sekeluarga gitu sih. Oke. Masih wajar Jadi main nggak berarti cuma ya. belajar saja. Masih seimbang keduanya. Iya, memang harus seimbang. Seimbang aja dia pinter banget ya, apalagi dia fokus banget, waduh. Berarti Devon udah siap dong dengan metaverse nanti yang akan terjadi. Devon. Kenapa metaverse? Kalau Elon Musk kan bikin Tesla. Kalau Devon apa? Rencananya bayangan pengen bikin apa sesuatu? Kalau saya sih belum tahu yet ya, tapi memang saya suka banget kayak inventing things gitu. Saya suka bikin things dari cardboard gitu, kayak misalnya kertas. Cardboard itu kertas ya, betul kan? Kertas yang tebal ya, cardboard. Karton ya kan. Ya karton tapi yang tebal. Dibuat apa tuh? Dibikin apa? Last time saya bikin kayak prosthetic arm yang beneran bekerja gitu untuk desain project. Desain Dan project. Kalian kalau main apaan sih? Pengen tahu. Maksudnya kalau main sama teman-teman mainnya main apa? Pengen tahu. Iya. Kelereng kah? Main Hello Kitty kah? Apa main apa? Pengen tahu. Main apa? Kalau kita berdua biasanya kita mainnya kayak board games gitu ya. Oh, Jadi kayak board ada game. ya, Oh, Kayak- board game. kayak ada Monopoly atau kayak Sorry deh, permainan kalian pun itu yang membutuhkan skill untuk berpikir, atau cuma main santai aja gitu? I think it's actually fun ya board game ya. Kayak Monopoly kan juga fun. Atau Betul, kayak Monopoly Cluedo oke. gitu kan Oh juga Monopoli. Ya. Tahu tuh Monopoli Monopoli kan board tahu. Main ABC 5 dasar nggak? ABC 5 dasar. Main nggak? Main nggak? Nama-nama buah. Ya. ABC 5 dasar. ABC 5 dasar tahu dong? Nggak pernah ya? Belum pernah main? Nggak tahu dia. Nanti kita ajarin. Nah, Om Andre, Nggak penting banget ngajarin ABC. Tapi Om Andre punya pertanyaan yang menggelegar nih. Wah. Tadi kan dia menggelitik. Iya. Masa gua nggak boleh menggelegar? Iya. Ya kan? Pernah nggak kalian di DM? Kalian kan jago matematika nih. Ada netizen yang nge-DM, bantuin aku dong ngerjain matematika aku nih gitu. Memang ada ya Kak, ada banyak yang DM kita. Banyak ya? Iya. Nah, itu salah satunya saya. emang Mbak Dinanya apaan? Anak saya. Oh, anak. Anak saya punya soal matematika, saya nggak bisa ngajarin. Saya DM mereka. Iya. Yang DM orang dalam. Terus. Kita sangat bersyukur ya untuk opportunity-nya untuk berbagi-bagi gitu. Jadi bukan cuma tentang soal matematika ya biasanya, tapi juga some of them mungkin mau kayak inspirasi atau kayak motivasi gitu. Jadi ada yang nanya mungkin untuk tips untuk belajar atau juga tips untuk DM-nya ikuti tuh. olimpiade. Ada Oke. Dan juga ada yang mau motivasi untuk teman-teman yang sedang mau menghadapi ujian sekolah ya. Jadi kamu bantuin juga? Sometimes? Sometimes ada orang yang maybe kayak ask us ya how to solve this math question, we will try to help them. I think that it is very meaningful ya for us, sangat berarti buat kita untuk bisa memberi apa yang kita bisa. Keren. Dan juga meskipun cuman kayak kata-kata atau motivasi, ini sangat berarti. Tapi ya sayangnya ya karena waktu luang kita terbatas, jadinya kita belum Nggak sempat bisa bantu semua. belum sempat menjawab semuanya iya. Oke. Keren. Tapi papa sama mama, papa tuh apa kerjanya? I think somewhere like in technology gitu. Teknologi. Mama juga berhubungan dengan itu. Kalau our mother is like a finder and designer of Mishkaya. Emang udah pinter-pinter, orang turunannya tuanya juga pinter-pinter. pinter. Iya, turunan. Makanya Oke. pinter-pinter. Kalau Andre kan tanjakan agak susah. Naik. Iya. Oke, kalian buat Devon dan Miska. Miska. Om Andre akan tantang kalian untuk ngerjain dia nih. Enggak dong. Ngerjain soal. Kerjain soal. Kita ngerjain dia. Ngerjain soal ya. Oke, kita akan Semua kalian nih. semua ya, kalian semua ya. Oke, ini berarti ada alatnya.
Dipegang masing-masing. Devon. Ini gimana sih mainnya? Oke. Sini. Kan gue udah nggak ada. Itu Ayu sama Desi ikutan. Kita juga Ini cuma tiga. bahaya. Iya, gue pilih. Gue baca. Iya. Oh soalnya milih satu Nih doang. gue pilih nih. Set, Andre yang bacain. Yang mana? Yang ini. Jangan dikasih. Gue milih yang Orang ini. milih kagak dikasih. Nah, baca. Oke. Ini. Ini. Gimana sih? Ada berapa segitiga di gambar di bawah ini? Hah? Coba kameranya di close. Coba lihat dulu dong. Nih. Segitiga. Pak lihat dulu dong. Coba bentar. Pak lihat Ada dulu. berapa segitiga di gambar di bawah ini? Sudah. Oke. Ih gila, berapa? 18. 18. 16. Memang di Coba jawab. ayo, 5 yang mana aja? Nih 1, 2, 3, 4. Oh iya 5. Ya lebih. Salah. Berapa? Santai aja santai. 16 dari mana? Santai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ih, tiganya lagi mana tadi ya? Oke. Kontak Desi. Devon, Nggak Biska. nyampe. Salah. Berapa? Saya 18. 18. Biska juga. 18. Kenapa 18? Coba dijelaskan. Oke, saya jelaskan. Iya, boleh, boleh. Boleh. Boleh jelasin di papan, ayo. Ya, oh iya benar. Ya nih buat adik-adik yang lagi ujian. Nih mohon ditonton acara ini ya. Lu nonton lu salah. Adik-adik. Lu juga salah. Pakai dulu ngajakin adik-adik suruh Pak, nonton. dijelaskan Devon. Dari segitiga itu gimana bisa dapat 18 Ayo. segitiga? Ya, jadi kalau untuk pertanyaan atau soal kayak gini, ini actually ada beberapa cara ya untuk solve penyelesaiannya. Cara pertama adalah hitung satu persatu segitiganya. Oke. Tapi dengan cara itu pasti akan take more time ya. Akan akan lama. take more time. Dan juga kalau jumlah segitiganya lebih banyak pasti juga lebih susah. Betul. Dan kemungkinan salahnya juga lebih besar. Betul. Sedangkan ada cara kedua yaitu adalah dengan menggunakan kombinasi ya. Jadi sekarang saya jelaskan yang cara Oke. pertama dulu ya. Coba dijelaskan ya. Untuk cara pertama pun ada beberapa metode juga ya. Saya gambar dulu pertanyaannya. Segitiganya digambar dulu. Ya, segitiga ini. Tuh. Perhatiin, ini masuk Trans 7 pakai soal ini loh ntar. Nah, kalau untuk metode ini saya akan kan ada berapa segitiga yang kita bisa buat per level kan. Kan di sini kan ada 3 level ya. Iya. Ini 1 level, 2 level, dan 3 level. Nah, untuk level pertama ada total kita bisa bikin 6 ya. Jadi saya gambarkan. Jadi yang pertama adalah sisi ini. Ini kan ada 1 segitiga. Terus kita sama. Sekarang yang di tengah ada segitiga kedua. Dan yang ketiga adalah yang paling kiri. Sini. Nah, untuk yang keempat kita bisa join 2 segitiga. Jadi ini 2 adalah 1 segitiga. Dan satu lagi adalah sisi satunya. Jadi ini segitiga kelima. Dan yang terakhir adalah semuanya. Ini 1 segitiga. Jadi kalau kita lihat kan setiap level kita bisa bikin total 6 segitiga ya dari 1 level. Dan dari sini kalau kita lihat kan ada totalnya 3 level ya. Jadi kita tinggal kaliin 3 dikali 6 segitiga sama dengan 18. Ini untuk cara pertama. Sekarang kalau kita coba pakai cara kedua, yaitu adalah dengan menggunakan kombinasi. Kombinasi itu pastinya akan lebih cepat ya, sama kemungkinan Devon salahnya. bentar, Dit ada air gak? Kepala Ayu ngebul. Lanjut. Iya. Mbak Ayunya kayaknya, kakak Ayunya kayaknya Uyang pusing dia. ngeliat rumus. Malah suruh ngajak adik-adik di rumah nonton. Iya suruh nonton. Iya coba. Oke, kalau cara kedua ini cara pertama kan? Ya itu cara pertama. Yang untuk cara kedua itu kombinasi. Kombinasi ini oke. memang kita sering pakai ya untuk di Olimpiade Matematika memang. Ini yang sering kalian pakai di Iya, Olimpiade? Iya. Untuk Caranya pertanyaan bagaimana? saya. Iya, jadi kalau pakai kombinasi akan lebih cepat sama kemungkinan salahnya lebih dikit.
kombinasi. Jadi kalau kita lihat di segitiga kan ada total 2 garis miring kan dan 1 garis horizontal. Nah sekarang kita kerjakan yang garis miring dulu. Kalau kita lihat di gambarnya kan ada total 4 garis miring kan. Jadi tetapi kan sedangkan untuk membuat suatu segitiga kita hanya perlu 2 garis miring. Jadi kita harus pilih 2 dari total 4 garis miring. Jadi kalau di matematika kita tulisnya sebagai 4 kombinasi 2 atau 4C2, ini hasilnya adalah 6. Dan kalau untuk garis horizontalnya kan di gambar ini kan ada total 3 ya, sedangkan kita hanya perlu pilih 1. Jadi 1 dari 3 kita tulisnya sama seperti sebelumnya, jadi 3 kombinasi 1. Ini sama dengan 3. Untuk terakhir kita tinggal kaliin 6 dan 3, nanti kita akan dapatkan 18. Ya. Oke. Jadi sekarang gue tanya, dari tadi lu berdua perhatiin, lu ngerti apa enggak? Jawab. Kasih tauin. Jawab. Nih, yuk gua kasih tahu ya. Pergi aja ke sana lo. Ini. Keren. Gua tanya, Tepuk tangan Bang. buat Devon dan juga Miska. Ya, ini kalau kita ngomongin soal ini pasti akan panjang durasinya ya. Iya, Yang pasti nggak ngerti. kita support mereka berdua. Kita Iya. Indonesia bangga Udah, mereka punya yang anak-anak pinter, seperti udah kalian. bener. Nah, Kita untuk supaya support. dapur supaya kepala nggak ngebul, Bener. kita abis ini akan ke dapur untuk masak-masak ya. Yes. Jadi jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, tetap di Bercanda Pagi. Pasti bercanda pagi. Selamat pagi. Anak sekarang tuh emang luar biasa ya, cerdas-cerdas, pinter-pinter ya. Bukan hanya Pinter-pinter. jago matematika, tapi juga pinter memasak. Betul, Seperti kita nggak boleh kalah sama mereka. Kita lu aja sama gue. Dua dong. Iya. Ya udah, sekarang kita mau masak nih. Kita masuk ke konten Mabadian. Apa itu? Masak bareng Wendy dan Andre. Mabadian. Nah itu daripada itu maber, masak bareng. Iya. Bernya dari mana ber? Jadi kita ditantang sama netizen. Coba dong Wendy sama Andre bikin masakan gyudon beef rice bowl. Nah, karena udah ditantang, sekarang waktunya kita tunjukkan chef ini yang akan memasaknya. Kata kita. Nggak, kita Bukan dibantu. kita. Kita dibantu oleh chef ya untuk Ya. memonitor ya kerjaan kita. Kita undang aja ini dia Chef Daniel. Nah, Chef. Hai. Wow. Pegangannya. Apa? Pintunya. Halo Pak Haji. Jangan, apa kabar? halo. Halo. Pintunya Chef. nggak ada apa? Nggak ada pegangannya. Pegangan sama aku. Disuruh pegangan sama Andre. Nah Andre kalau jalan aja udah soyo. Pegangan ke Andre. Ya, kita Jalannya kenapa begitu? Ya namanya udah usia kan nggak bisa dibohongin. Nah, itu bukan rapper, guys. Oh. Kirain sengaja. Oke, sekarang kita mau masak gyudon beef rice bowl. Chef, coba boleh jelasin bahan-bahannya apa aja nih? Di belakang kali ya? Apa Boleh, langsung Chef, aja? boleh. Oke. Monggo. Ada apa aja nih? Jadi hari ini kita bakalan bikin gyudon beef rice bowl. Nah itu tuh Ini kayak makanan dari mana sih Chef? makanan Jepang. Jadi Jepang. biasanya itu kan aku kalau hari Senin sama Kamis tuh kan dulu sebelum pandemi selalu ke Jepang ya. Cuman buat lunch doang gitu. Oh gitu ya, buat lunch doang ke Jepang. Luar biasa, iya. Kok emosi? Enggak emosi. Salam buat Nobita ya. Berarti ini makanan dari Jepang. Mudah atau enggak nih? Gampang banget, makanya kan karena sekarang ini pandemi udah nggak bisa lagi ke Jepang setiap Senin Kamis ya udah kita bakal create lagi ini dengan versi lokal gitu kan, tapi Oke. rasanya tuh tetap bakalan seenak yang ada di Jepang sana. Wow. So, if di sini makanan lokal, tapi kita harus tetap fokus. Iya, fakir. Fokus, oke. Oke, Mbak. jadi untuk bahannya yang pasti di sini adalah beef slice. Nah ini bisa pakai sirloin, bisa pakai strip loin, bisa tenderloin, terserah. Kalau enggak yang daging yang utuh nanti kalau punya mesin sendiri di rumah bisa di slice. Oke. Terus ada bawang putih, ada saus tiram, ada kecap manis, ada kecap asin, dan terakhir minyak wijen. Tadi tuh harusnya ini tuh bawang bombay, cuman dia ketinggalan pesawat kayaknya langsung ya udah berubah Oh, wujud jauh jadi. di Bombay. Iya gitu, tapi nggak apa-apa, bakalan tetap enak. Iya, Gantinya, lama-lama chefnya yang gue masak nih. emang dia gitu orangnya. Iya. Harus agak-agak sok gitu. Ah, emang begitu ya, iya. Ya, karena bawang bombay nggak ada, gantinya bawang bom-bom ya. Oke. Nah ini nanti
biar bentar. makin enak. Kenapa Ini itu? bawang apa? Bom-bom. Bom-bom. Au, Kenapa? ada listriknya. Bom-bom kar. Beda. Nanti ini biar makin kenyang nasi putih. Ini impor langsung dari Cianjur. Dari Cianjur. Tadi Impor udah dari- Jepang Cianjur ya. Oke. Tetap kearifan lokal. Ya, harus Oke, berarti dipadukan ya, Chef. ya. Nah, biar dagingnya enak dan juicy gimana sih? Nggak usah karena ini kan aku kan bahannya selalu yang mahal ya. Jadi Oh, ini udah pasti empuk. Ini iya, iya, kelihatan iya, iya, tuh. iya. Ini kan semua impor. Gua nyesel nanya tadi baru. Enggak, tapi ini tips sih buat yang di rumah ya lagi. Oke. Ini serius. Jadi ini bisa dikasih sedikit tepung maizena, tapi sedikit aja. Jadi cuman kayak buat ngelapisin, diemin kayak 5 sampai 10 menit, udah pasti dia bakalan empuk. Oke, langsung aja kita sikat. Oke, langsung. Yuk kita masak. Gimana caranya, Kita Chef? masak. Pertama kita harus punya kompor. Betul, udah pasti. Hidupin kompornya. Kesel ya? Perasaan kita ditantang masak, kok malah dia yang masak? Enggak, dia yang masak. Dia yang masak. Lu jangan gaya-gayaan dan Enggak, nandang-nandang. sebenarnya kesini juga deg-degan. Soalnya kemarin-kemarin katanya chefnya itu pulang-pulang pada gantung panci semua. Nah, itu bohong. Itu bohong. Kalau episode ini kayaknya kita berdua yang kena mental sama dia. Silakan, Chef. Yang pertama, Kita panas Minyak itu ya? minyak dulu. Kalau pakai minyak rem boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh banget. mohon maaf Dre, kalau pakai minyak rem kurang berasa. Minyak urut kalau mau. Pakein lotion biar enak. Mohon maaf itu konsepnya pijit. Iya. Kalian refleksi dong ya. Aduh. Kocak sekali Wendy ini. Siap, Chef. Hari ini mau jadi asisten aku nggak? Oke, boleh, Chef. I'll do anything for you. Aku sambil geprekin dulu bawang putih. Ya. Oh, harus digeprek gitu bawangnya ya? Iya. Ini kita hancurkan aja kayak kenangan. Oh, hancurkan kayak kenangan. Kenapa jauh gitu? Enggak, aku males deket sama kamu. Kenapa? Meletik. Bedanya digeprek sama diiris apa sih, Chef? Kalau digeprek, dipukul, gitu. Oh, kalau diiris? Kalau diiris, ini diiris. Oh, gitu. Jauh banget loh. Woi, mana nyampe segitu? Airnya tadi ini ada airnya. Maksudnya rasanya gitu. Maksudnya rasanya kalau digeprek sama diiris. Enggak sih, beda sama nggak? aja. Sama aja ya. Sama aja. Oke, ini kita masukkan bawang putih. Oh, ternyata ini Pak Wendy ini dia ini social distancing ya? Ya, lagi social Oke, kalau udah distancing. kita masukin daun bawangnya. Mohon maaf ya, aku syutingnya pakai face shield ya. Emang kemarin PCR-nya kenapa? Enggak, negatif alhamdulillah. Masuk. Chef, enak sambil makan lihat ikan julung-julung. Konsepnya akuarium. Nah, ini kalau udah mulai wangi. Udah wangi belum se-studio? Wangi banget, wangi banget. Wangi lah, orang belum pada mandi. Sekarang kita masukin beefnya. Beef. Oke. Enak banget nih kayaknya nih. Pas banget belum sarapan. Saya udah sebulan loh belum sarapan loh. Emang biasanya apa dong? Karena Nah, kita tahu itu- ini menunya bakalan enak, Chef. Jadi biasanya kalau beli di supermarket ini kan udah di slice gini, jadi kita udah nggak perlu lagi nyuci. Ya. Tahu nggak, Chef kan kamu pasti sering masak ya. Iya. Ada namanya daging tuh tenderloin, sirloin. Tahu nggak kenapa namanya pakai belakang pakai loin? Nggak tahu kenapa dong. Masa Chef nggak ngerti loin? Nih. Paham masalah daging. Coba ajarin dong, Pak Haji. Jelasin, Dre. Loin itu daging. Oke. Oke. Bahasa apa itu? Loin itu bahasa Itali. Oh, Loin bahasa itu Itali. daging. Jadi sirloin itu gobang gosir. Gak gitu konsepnya. Oke. Berarti kalau sir itu sir gobang gosir, kalau tender berarti aplikasi ya. Lain. Ya. Ini sekarang kita masukin kecap asin kurang Kecap lebih asin. ya 3 atau 4. Secukupnya ya. Iya. Bedainnya milih daging gimana sih yang bagus, Chef? Kalau yang Chef, masih emang laki apa? ini kecap manis ya, 2 Oke. sendok. Bedanya dari warnanya kelihatan sih dan dia nggak bau. Kalau yang Yang segar. oke.
Biasanya tuh yang bau itu apa ya, aroma-aroma kebohongan. Wah. Chef, selesai dulu deh masalahnya sama mantan biar kesini tuh udah seger. Oke, ini sekarang kita masukin saus Kalau milih tiram. daging, maaf, kalau milih daging mesti dicium dulu nggak sih? Iya. Iya. Enak aja mencium aja. Nggak yang deket gitu sih. Kelihatan sih dari warnanya juga beda sih seleranya. Nah, betul. Ini udah mulai wangi. Tinggal kita tambahkan air. Waduh, mantep banget ya. Tapi masa kali ini kita ditonton sama bintang film dari Jepang. Siapa itu? Makibao nih. Makibao. Oh, Nah ini kita tambahkan sedikit air. Air. Kita Saya tunggu. boleh bantuin nggak? Boleh dong. Ngapain? Boleh dong ini diisiin nasi. Diisiin nasi, Aji oke. boleh dong Oke. dibantu. Gampang kan? Nah biasanya tuh kalau masakan Jepang itu kan pakai Dah, norak jeng. Ambil nasi pakai begituan. Ini kan biar Nih, dicetak. nih, nih. Nggak bisa. Nih. Nggak bisa. lebih salah lagi dong. Centong nasinya nggak ada. Oh pakai ini aja deh, pakai ini. Oh, udah jadi tuh. Dikit lagi. Dan ini tadi Niar udah siapin ini onsen egg gitu loh. Oh, ini udah matang. Udah matang. Karena kalau bikinnya lama. Setengah matang ini kan? Iya. Onsen kan? Iya. Tuh, gue mau bagus deh tuh. Ih, Jadi cocok tuh. loh. Wah, ini biasa kerja di rumah makan Padang kayaknya. Iya, betul sekali. Anyways, gua tuh lagi suka banget nasi kapau. Lu cobain nasi kapau deh. Gua ngomong malu, gua jangan. Orang lagi ngurusin nasi. Apa? Hah? Enak. Kayak keracunan gitu. Masa sih? Kemarin sih terakhir aku masak sih pembantu aku langsung masuk rumah sakit gitu. Oh, oke. Gak usah deh, gak usah kalau begitu. Nah ini terakhir kita tinggal Wen. Gak itu kan istilah aja. Istilah. Istilah doang. Masuk rumah sakit bukan istilah, kondisi. Nah, Tuh udah matang. Saya kalau masak daging juga nggak perlu terlalu lama. Waduh, Jangan lama-lama kalau masak daging. dibalikin lagi. Biar kelihatan kerja. oke udah matang. Gak ada saus sambal ya? Oke, telurnya gimana ini? Ini nasinya segini aja. Ya segitu aja, lagi Oke. diet. Biar platingnya bagus aja, chef. Wow. Wih, mantap. Aduh. Pak Haji boleh. Boleh. Apa? Centong buat kuahnya dikit. Udah. Salah dong, hei. Piringnya nggak usah. Piringnya agak kurang bulat. Bisa banget kalau giliran cewek yang masak pada getol-getol banget nih. Biasaan, makanan udah jadi mau dateng. Emang masuknya begitu, masak apa nih kawan? Masak gyudon kayu. Gyudon? Hah? Masak apa? Telurnya mentah ini, chef. Enggak, dia on Apa? Oh, setengah Masak matang. apa? Tuh, jadi Apa setengah itu, matang. Chef? Gyudon. Maaf, Pakai apa nggak ada lagi? saus Wah, sambal ini. masak apa nih kawan? Bodo amat. Ya telurnya jatuh. Duh, Ini deh. waduh. Ini bukannya ada ininya ya? Ada lagunya. Apa itu? Kayak KWN ada lagunya ini. Apa? Apa itu? Mendung tanpa gyudon. Waduh. Udon. Oke. Jangan sebelum. Belum. Ya. Sampai kenceng banget belum. Dia biasanya kalau nyobain gue nggak pernah larang. Ayo, sebelum nyobain matematika dulu sono. Permutasi, kombinasi ya. Oke, ini. Ya. Coba kita lihat hasilnya. Enak apa enggak? Wah. Ini dia. Gyudon. Rice ball. Apa? Chef? Gyudon rice bowl. With Gyudon onsen rice egg. ball.
Enak ini enak. Kita kasih lihat. Belum dimakan. Biar lebih jelas. Secara tampilan. Udon rice kami- ball. Kelebihan, hei. Oh, kelewatan. Ya maaf. Oke. Ini telur setengah mateng nih. Dre, cobain Dre. Kan kita yang disuruh nyobain. Lu mana? Sendok lu mana? Pakai satu-satu. Sumpah ini enak banget loh dagingnya. Bu, ini kalian yang masak. Salah dong. Masa ngambil begini? Ini kalian yang masak. Iya dong. Nggak mungkin, nggak non. Makasih, ini telur apa? Onsen egg. Yang kayak di restoran Jepang gitu. Iya, mentang nggak apa-apa kan? Tapi Pak sama Kak Wendy suka Japanese food nggak? Gimana Perfecto. Bu? Perfecto. Sadap. Kok kalian gitu giliran gue yang masak nggak pernah ngomong perfecto, nggak pernah ngomong enak. Boy. Maaf. Kencot apa kepriwek kok? Ngene akeh temen. Gila chef, enak banget. Enak ya, nggak Enak, Bang. keracunan Aku ya? cobain ya, Chef. Iya dong. Buat teman-teman Enak. yang mau tahu resep ini, langsung aja bisa cek di Instagram kita di @bercandapagi_trans7. Ya, lengkap di situ. Terima kasih. Tepuk tangan buat chef. Udah. Kita makan dulu ya, enak banget ya. Enak banget. Ini baru satu chef yang berhasil ya. Cuci ini. Emang biasanya yang masak siapa? Dagingnya enak ya, sampai bikin kelolodan. Keras banget Kata si dagingnya. Uying, Ah. Pak itu mah semur daging, beda. Udah jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Thank you, Chef. Bercanda pagi, selamat pagi. Oke, karena kita udah ada di podcast bareng sama Mas Upi nih. Mas Upi. Ya, Mas Upi ini adalah kolektor kecap manis Nusantara. Kita lihat nih koleksi-koleksinya. Ini gimana sih ceritanya kok bisa sama kecap unik banget? Biasanya orang botol parfum apa Iya, kok iya. bisa kecap? Dulu kecil tuh sering makan telur ceplok sama kecap manis. Ya tuh. Allah, iya, enak iya, banget iya, sama nasi putih anget Nasi ya. putih anget. Aduh, Iya, iya, iya. habis itu ngantuk tidur kena gula. coy. Bener. Emang Coy. zaman kecil ngalamin berarti ya. Iya, itu paling enak sampai sekarang nikmat ya. Sama satu lagi, nasi putih dikepel-kepel Ya kepal-kepal. pakai garam. Pakai garam. Oh, itu Wah, garam, itu juga enak itu juga tuh. enak. Nah, Nasinya nasi aron. Nasi aron. Apa sih sebenarnya yang jadi motivasi pengen kecap? Apa uniknya gitu? Dulu karena tadi itu makan telur Sering ceplok makan, sama kecap lama-kelamaan ternyata sering jalan ke pasar tradisional itu kok kecap dari daerah saya di Bandung tuh kok banyak banget ya merek-mereknya gitu kan. Beda-beda ya. Beda-beda. Saya nyobain merek A, B, C dan lain-lain ada 10 kali. Kok ini rasanya tiap kecap tuh beda gitu kan. Ada yang pakai kedelai hitam, kedelai putih semuanya. Lama-lama ada 10 nyobain ke daerah lain. Daerah lain juga punya kecap, nyobain lagi beli. Jadi jalan-jalan beli kecap jadinya sekarang sampai sekarang itu huntingnya. Itu dikoleksi atau sebetulnya dipakai juga? Sebagian dipakai sebagian, tapi kalau ada kiriman misalkan dari teman dari luar kota, ini dikasihnya 2, satu buat koleksi, satu buat dicoba. Oh, kalau yang dikoleksi pasti lama-lama ya dia kadaluarsa kali Ya, Dan nggak bisa lagi dipakai ya. 2 tahun biasanya. 2 tahun ya. Koleksi kecapnya sekarang udah ada berapa? Sekarang 285. Wow. Ternyata sebanyak itu ya kecap ya? Ya, itu campur sama 10 kecap asin sih sebenarnya. Kalau saya lebih kolektornya ke kecap manis. Kecap manis. Iya, kecap manis. Tahu nggak kalau ada orang-orang nih koleksi misal di rumahnya botol minuman kan keren-keren tuh. Oh iya, benar. Wine segala. Benar, Ini betul. koleksi kecap botolnya. Kecap. Wah, unik banget ini. Ini sesuatu yang beda. loh. Beda dari yang lain. Oh, ada terus, 285. 285. Nah, masih akan terus nambah nih. Masih, karena target memang pengen 300, mungkin bisa lebih. Karena ini 285 tuh belum semua. Oh. Masih banyak di Indonesia itu. Oh, masih banyak Ya, ternyata di kecap-kecap kota lain. saya di Bandung aja masih belum dapat. Ada beberapa puluh lagi merek yang belum dapat. Belum lagi nanti kayak di Surabaya, di daerah lain gitu. Masih banyak. Ini kita ada tayangannya nih Pak. Ada tayangan koleksi kecap. Tuh,
lihat. Unik juga ya. Iya. Lucu ya, biasanya benar kata Pak Haji, biasanya botol minuman Iya, atau iya, apa, iya, tapi iya, ini iya. botol kecap. Ya, Nah jadi memang ternyata setelah dicobain beda-beda rasanya ya. beda-beda rasanya. Jadi Yang kan paling enak kecap yang apa? itu tergantung lidah kita ya. Biasanya dari, misalkan saya dari Bandung, biasanya orang Bandung tuh seneng yang manis kental sama kayak orang Jawa gitu kan. Nah kalau misalkan beralih ke pesisir yang kayak Cirebon, Iya, iya. daerah Surabaya yang deket-deket pantai itu biasanya cenderung kecapnya tuh agak asin. Walaupun kecap manis. Iya kecap manis, tapi kan karena fermentasinya asinnya mungkin dengan sedikit rempah apa campuran apa. Karena basically-nya lebih dari kecap itu dari kedelai dan mainin di asin apa namanya garam Oh, gitu. sama rempah-rempah. Nah kayak gini nih, kecap manis sari tenggiri. Ini rasa kecapnya kayak ikan gitu nggak? Jadi ini ceritanya waktu itu ke pasar di salah satu pasar Bandung di Kokosambi ini dapatnya kayak kalau kita lagi nyari harta karun itu. Oh iya? Jadi Langka ada, gitu? Langka banget. Jadi di belakangnya banget urutan belakang botol-botol itu banyak botol. Saya pilih yang paling belakang itu apa? Kok udah buluk-buluk semua Iya, gitu buluk kan? semua. Oh ini kecap sari tenggiri ini udah nggak keluar lagi. Ternyata di sini ada tahunnya produksinya tahun 92. Wow. Ini udah kagak boleh dimakan ya. Iya udah nggak boleh. Udah Udah nggak luas. bisa, makanya saya Ini paling unik nih, A. Ini paling beda sendiri. Ini dari mana ini? ini dari Belanda. Sebenarnya temen waktu di Belanda itu kan kesulitan cari kecap manis karena dia Bener. susah gitu kan. Jadi saya minta mau dikirim, ternyata gak usah dikirim. Di Belanda juga ternyata ada kecap manis. Jadi mereka memproduksi kecap manis tapi dengan nama Indonesia gitu kan. Tapi rasanya sama nggak? Rasanya menurut saya sih kurang enak ya. Tapi manis juga? Manis juga, cuman rasanya memang masih enak kecap-kecap Indonesia sih. Karena mereka udah pabrikan gede gitu kan. Yang paling spesial nih kecap yang mana, A? Sebenarnya yang A paling spesial. saya bawa di sini tuh banyak ceritanya. Di sini kan ada beberapa yang dari Bali, ini contohnya ini dari Goa, Sulawesi Selatan. Wah. Sulawesi Selatan tuh jarang kan ada kecap manis karena mereka sumber daya alam pun jarang untuk Iya, kedelai iya. semua. Tapi punya ini dari Singkawang, Pontianak karena mereka lebih kultur Chinese-nya banyak di Pontianak. Mas Upi ke sana? Kamu? Enggak, ini kebetulan dikirim sama teman. Oh. Jadi banyak temen yang ke beberapa daerah dikirim beberapa, ini kecap dari saya nih, kecap dari daerah saya nih, kayak gitu dikasih 2 gitu. Tapi A udah pernah coba semua kecap belum? Enggak semua, tapi tergantung kalau dikasih double, saya cobain Mau satu. cobain. Dan ini salah satunya yang kayak ini yang satu yang unik sih sebenarnya. Ini apa lucu juga nih? Ini sebenarnya kecap ini pernah diteliti sama beberapa mahasiswa di salah satu universitas ternama di Bandung karena lebih ke brandnya, labelnya karena fontnya. Oh iya ya, fontnya. Ya, jadi mereka ya, meneliti fontnya fontnya. ini, mereka googling ada nggak kesamaan dengan font-font yang Font-font, tersebar. iya. Ternyata nggak ada. Ini font ini dijadiin Bikin riset sendiri mereka. ya. Kenapa bisa bikin font kayak gini? Karena menurut saya sih lebih ke mereka tuh lagi idenya apa? Bikinnya kayak gini tanpa ada Rencanain. ilmu rencananya. Jadi Bikin kayak spontan gini. gitu ya? Spontan aja. Nama tulisannya? Ribut. Ribut. Riboet. Oh ribut. Jadi Ya. kalau habis makan kecap ini pada tawuran. Iya. Nah ini lebih ke, ini kan sebenarnya Ini kecap. paling tua nih. Ya Allah, Ini warnanya tua nih. udah berubah. Ini sebenarnya masih diteliti di riset karena yang paling tua itu belum tahu tuh yang apa kecap. Mungkin tahun 1800-an ada, tapi mungkin beda botol. Tapi sih ini terteranya 1901. 1901 Tuaan dibikinnya ya. kecap lu pada ya. Iya. 1901 ya? Ya. Satu loh. Jadi masih dicari ya apa benar 901 itu udah diproduksi kecapnya. Dalam bentuk apanya kita belum tahu. Ini juga lihat ada kecap. Nih. Ya itu dari. Mukanya lucu nih. Kuyokoi. Kuyokoi. Ya. Dan Kuyokoi. ini juga sebenarnya Pak, mau kecap dong? Kecap Ini apa? juga lucu Kuyokoi. nih. Tuh, ini Itu. bagus nih. Lau Kim Teki dari. Iya. kecap Kediri. Oh ini kecap. Pak, kan tinggal masuk aja pakai lewat situ. Biar kelihatan ada kerja. Des, ini apa Des? Nah, ini adalah Ini kolektor botol kecap. Kenalin Kang Upi. Kang Upi, wah luar biasa. Ini suaminya ini siapa? Teh siapa namanya? Teh manis? Bukan. Apa? Kami Diar Adisti. Serius? Iya. Host presenter senior. Iya. Enggak, maksudnya udah lama di Kang Upi udah hebat banget nih koleksi botol kecap. Tapi kayaknya ada satu botol kecap yang belum dikoleksi dan belum diambil. apa tuh? Yang di puncak tuh. Digusur, diturun. Itu botol kecap. Nih, Kuyokoi.
Kuyokoi. Hah? Kuyokoi. Ya. Artinya apa Pak Haji? Artinya? Hah? Artinya? Kecap top. Ini kayak nama orang deh, nama orang. Karena kui itu artinya kecap. Ya, oh gitu. Ya terserah lu deh, Dre. Katanya bisa ngerasain ya, maksudnya beda-beda kecap dari mana, bisa tahu dari Kita daerah. tantang. Cobain nih. Coba. Kecap dari mana nih? Kalau secara brand sih kadang-kadang sama-sama aja ya, cuman dari wilayah-wilayah mana, oh ini kecap daerah mana, Ya bisa coba, tahu. Coba. rasa. Ini ada nomor 1 sama nomor 2. Oke. Kira-kira nomor 3 rasa apa? Woi, enggak dong, cuma 2 doang. Ini nggak ada botolnya ya. Coba. Bismillah. Nggak ada telur ceploknya nih, mana Oh iya. sih? Oke. Sama kerupuk ya, enak. Disimpan dulu jawabannya. Langsung 2 bisa bandingin. Ini kalau orang pecinta kecap udah tahu banget ini. Oke, pertanyaannya ada berapa segitiga di situ? Pakai kombinasi juga. Udah bisa. Biasanya ini yang lebih manis tuh Tangerang ya. Kecap biasanya cap benteng, benteng-benteng dari Tangerang kota lama sih. Kalau ini biasanya dari pesisir gitu yang lebih agak asin ya. Kuat banget rasanya. Wow, dia bisa tahu. Des, Coba kita lihat Des, kecapnya, ini ada dia. Des kecap ini. Biasanya kecap Ini dia. ya itu kecapnya. udang sari itu ini udang sari. Oh bener itu, loh. Dia tahu ya. Udang sari yang mana? Yang ini udang Oh, yang sari. ini. Bener loh dia. Wow. Wah, tahu. Hebat sih ya. Itu juga kecap lama. Kecap, Iya, Tangerang Kecap bener. benteng. Benteng. Iya, iya. benteng. Benteng. Sekarang Kok udah bisa tahu sih? sekarang udah banyak di supermarket juga. Oh, udah ada. Ya, semuanya ini sebenarnya homemade dia dari rumah ke rumah gitu kan. Sekarang udah beberapa yang udah bisa masuk ke supermarket. Udah diproduksi Kebetulan banyak ya. kalau mau di Jakarta juga di kawasan SCBD di supermarket udah banyak. Sekarang ada puluhan kecap Nusantara. Jadi kalau mau coba di sana, ya sekalian kita juga bangga kan punya bumbu Iya. masak Produk kayak gini. lokal Iya. ya, kecap. Nah, biasanya orang yang habis makan nyobain kecap benteng ini berdirinya di pojokan, Dre. Benteng catur. Catur kan catur. Udah deh, nih mendingan nih, kuyokoi ini. Apa artinya Pak Haji? Top. Kuyoko, kecap top. Kui. Beda lagi tadi kecap mantap. Ini juga apa namanya? Uniknya ada Saya kartu dulu, toko Kang Upi kartu. tadi nyobain, saya pengen tahu bedanya di mana. Silakan. Coba ya. Coba ya. Yang Dulu ya. Ini juga lucu ini nih. mungkin nggak jauh dari rumah juga rasanya manisnya Sambil nungguin Pak Haji nyobain, ini kartu-kartu ini apa nih, A? Sertifikat atau Ini lebih ke label brand zaman dulu. stikernya. Ya, jadi kalau zaman dulu kalau misalkan kecapnya sudah nggak produksi lagi, biasanya ada kolektor yang mengkolektor si label-labelnya. dan ini mahal, Kang? Sebenarnya disebut mahal nggak, cuman memang banyak yang mahal. Ini udah saya bisa bedain, ini agak asin. Ya, agak Memang asin. rada asin. Ini kayaknya Kuat rasanya. kalau ini yang benteng-benteng nih kalau Nyontek. Tangerang. Baik. Tahu, Kuyoko tahu. Baik. Podo ae. Jadi emang bener nih Ini sini kolektor. gambarnya juga sebenarnya Wah, lucu Superman, sih. Wonder, apa nih, Supergirl? Jadi mereka itu punya apa ya? Ciri khas. Punya ilustrasinya ya. Ih, ada Bobo. Kayak lagi serunya Bobo, lagi Cinderella, Iya, bikin mereka. Ini juga Cinderella. Cinderella, ya. Edisi Disney. Gak ada edisinya, Oh, nggak mereka ada edisi. terinspirasi dari mana kita juga nggak tahu. Tiba-tiba aja bikin. Keren. Oke deh, Mas, terima kasih banyak ya Upi Terima ya. kasih. Udah ngasih tahu kita nih koleksinya Kang capek Upi. keren-keren. Nah, ini jangan kemana-mana ya. Ntar kita balik lagi tetap di Bercanda Pagi. Bercanda seru. Manis. Bercanda pagi. Selamat pagi. Oke, kalau begitu kita masuk di segmen hobi. Nah, udah. Closing. Closing. Dia nyiptain baru Closing, lagi. iya. Kok closing sih? Closing. Ya bener, hobinya closing udah. Closing, iya Wah, benar. berarti bercanda pagi mesti ditambah nih jadi 2 jam. Ya, lu 1,5 jam aja ngantuk. 1,5 jam yang salah. Tidur. Terima kasih semua yang udah menyaksikan. Ya, Thank you. sehat-sehat terus. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah.
minum vitamin. Dan Happy. pokoknya Ya. semangat terus. Ya, Dan Sampai besok pagi lagi ya ketemu di Bercanda Pagi. bercanda terus. Jam 9 pagi besok ketemu lagi.